Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas fenomena penting yang muncul dalam era globalisasi, yaitu bagaimana kita menghadapi masalah korupsi dan suap, serta isu etika dan lingkungan. Nah, topik ini sangat relevan karena globalisasi membuat dunia semakin terhubung, sehingga dampak dari tindakan tidak etis dan perusakan lingkungan bisa menyebar ke berbagai negara. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, globalisasi telah membuka peluang besar dalam perdagangan, investasi, dan pertukaran budaya. Namun, globalisasi juga membawa tantangan baru. Di antaranya adalah meningkatnya resiko praktek korupsi dan suap lintas negara, serta munculnya masalah etika dan lingkungan akibat kompetisi global yang ketat. Oleh karena itu, setiap negara dan perusahaan perlu menemukan solusi agar globalisasi tetap memberikan manfaat positif. Selanjutnya yaitu korupsi dan suap. Jadi korupsi dan suap adalah musuh utama dalam pembangunan ekonomi global. Praktek ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengurangi kepercayaan investor dan memperlambat pembangunan. Misalnya, laporan Transparansi Internasional menunjukkan bahwa negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung mengalami kesulitan dalam menarik investasi asing. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat dari globalisasi justru semakin tertinggal. Kemudian slide selanjutnya yaitu solusi menghadapi korupsi dan suap. Jadi menurut saya untuk mengatasi korupsi dan suap ada beberapa solusi konkret. Yang pertama, digitalisasi birokrasi, misalnya melalui e-procurement atau e-government untuk meminimalkan interaksi yang rawan suap. Jadi kita secara transparansi gitu ya, bisa dilihat di platform tersebut. Kedua, penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu, sehingga ada efek jerah kepada pelaku. Kemudian yang ketiga, membangun budaya integritas sejak dini melalui pendidikan anti korupsi dan pelatihan etika kerja. Nah, dengan tiga langkah ini, praktek korupsi dan suap menurut saya dapat ditekan secara signifikan. Selanjutnya yaitu masalah etika dan lingkungan. Selain korupsi, globalisasi juga menimbulkan masalah etika dan lingkungan. Beberapa perusahaan multinasional demi menekan biaya produksi kadang mengeksploitasi tenaga kerja dengan upah rendah atau jam kerja berlebihan. Tidak jarang juga terjadi pencemaran lingkungan akibat pabrik-pabrik yang tidak menerapkan standar lingkungan yang ketat. Jadi masalah ini diabaikan, reputasi perusahaan bisa rusak, kepercayaan konsumen hilang, dan masyarakat yang terdampak akan menanggung kerugian yang besar. Untuk solusi etika dan lingkungan, jadi ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menjaga etika dan lingkungan di era globalisasi. Seperti yang pertama, ada penerapan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang disebut dengan CSR yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, penerapan standar lingkungan internasional seperti ISO dan prinsip ESG agar perusahaan menjalankan praktek bisnis berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, tentunya ada audit etika global untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan benar-benar menghormati hak pekerja dan peduli terhadap lingkungan. Nah, dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat menjaga keberlanjutan sekaligus meningkatkan reputasi di pasar global. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari presentasi ini, jadi globalisasi memang membawa peluang besar, tetapi juga tantangan serius. Korupsi dan suap dapat diatasi dengan transparansi, hukum yang tegas, dan budaya integritas. Sementara masalah etika dan lingkungan dapat diselesaikan melalui CSR, standar internasional, dan audit etika. Kita sebagai generasi muda perlu ikut berperan mulai dari menanamkan nilai kejujuran, peduli lingkungan, hingga mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan. Dengan begitu, globalisasi benar-benar menjadi kekuatan positif bagi semua orang, termasuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.